Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Senin tanggal 23 bulan Jumada al-Ula tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab ringkasan Tafsir lil Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Ali Imran ayat 145 sampai dengan ayat 148. Surat Ali Imran ayat 145 sampai dengan ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ
yuhibbul muhsinin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalah, dan ajalnya telah dicatat dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay la yamutu ahadun illa biqadarillah. Artinya, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dengan takdir Allah. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dengan takdir Allah. Wa hatta yastawfiya al-muddah allati darabaha Allahu lahu. Dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali apabila dia telah menyempurnakan ajal yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia sampai apabila dia telah menyempurnakan ajal yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Walihada qala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, kitaban muajjalah, yaitu sampai sempurna ajal yang telah dicatat, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Dan tidaklah seseorang dipanjangkan umurnya, atau tidak ada seorang pun yang dikurangi umurnya illa fi kitab, kecuali telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz. Wa ka qaulihi ta'ala, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, dan Allah menentukan ajal bagi kalian. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal manusia telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadhil ayah fiha tashji'un lil jubana. Ayat ini tashji', yaitu motivasi dan pemberi semangat
bagi orang-orang yang penakut. Wa targhibun lahum fil qital. Dan ayat ini adalah seruan dan anjuran bagi mereka untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal iqdama wal ihjama la yanqusu minal umri wa la yazidu fihi. Sesungguhnya keberanian di dalam berperang tidak mengurangi umur, dan takut dari perang tidak menambahkan umur. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir berkata, fa innal iqdama wal ihjama la yanqusu minal umri wa la yazidu fihi. Sesungguhnya keberanian di dalam berjihad di jalan Allah tidak mengurangi umur seseorang. Demikian pula takut dari perang, tidak mau perang, tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak menambahkan umur seseorang. Karena ajal seseorang telah ditetapkan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal telah tiba, maka tidak diakhirkan sesaat dan tidak pula dimajukan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa menginginkan pahala dunia, kami akan memberikan kepadanya pahala dunia. Siapa yang menginginkan balasan dunia, maka kami akan berikan kepadanya balasan dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan balasan akhirat, siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami akan memberikan kepadanya pahala akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ay man kana amaluhu lid dunya faqat nala minha ma qaddarahu Allahu lahu. Barang siapa yang amalnya hanya untuk tujuan dunia saja, siapa yang amalnya tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka dia mendapatkan dunia sesuai yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Siapa yang amalnya untuk mendapatkan balasan dunia, maka dia mendapatkan balasan dunia sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Walam yakun lahu fil akhirati nasibun. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan pahala dari amalnya. Jadi siapa yang amalnya untuk dunia, dia mendapatkan dunia bukan sesuai keinginannya, tetapi sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Siapa yang beramal meminta balasan dunia, dia mendapatkan pahala dunia sesuai yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, bukan sesuai dengan keinginannya. Dan dia tidak mendapatkan pahala di akhirat nanti.
Wa man qasada bi amalihi ad-daral akhirah a'tahu Allahu minha ma'a ma qusima lahu fid dunya. Barang siapa yang tujuan amalnya untuk mendapatkan pahala akhirat, maka Allah memberikan dia pahala akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala dunia. Siapa yang beramal untuk meraih pahala akhirat, Allah memberikan kepadanya pahala akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya balasan dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami tambahkan pahala baginya, kami berkahi yaitu dunianya, dan kami berikan akhirat kepadanya. Wa man kana yuridu harthad dunya, siapa yang ingin balasan dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya balasan dunia sesuai dengan takdir Allah, bukan sesuai dengan yang diinginkan manusia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan balasan di akhirat nanti. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman, man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan balasan dunia, barang siapa yang ingin pahalanya disegerakan di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kami segerakan balasannya bagi siapa yang kami kehendaki, untuk siapa yang kami inginkan. Artinya sesuai dengan takdir Allah. Tidak bisa orang itu menentukan, ya Allah saya beramal, saya sholat tahajud, minta yaitu minta hotel bintang 5. Tidak bisa. Artinya dia akan diberi balasan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura, dan kemudian di akhirat nanti kami jadikan untuknya neraka jahanam, yaslaha, dia masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala akhirat, sungguh-sungguh di dalam beramal, sungguh-sungguh di dalam berjuang di jalan Allah, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala hahuna, maka dari itu Allah berfirman pada ayat ini, wasanajzi syakirin, dan kami akan memberi pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Ay sanutihim min fadlina wa rahmatina fid dunya wal akhirah bihasabi syukrihim wa amalihim. Artinya kami akan memberikan balasan dengan karunia kami, dan karena rahmat kami, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat
sesuai dengan rasa syukur mereka dan sesuai dengan amal mereka. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian ayat berikutnya, "Tsumma qala ta'ala musalliyan lil mu'minin amma waqa'a fi nufusihim yauma Uhud." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman dari musibah yang mereka alami pada waktu perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman, menghibur para sahabat radhiyallahu anhum dari musibah yang mereka alami pada waktu perang Uhud. Maka Allah taala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Wa ka'ayyin min nabiyyin, wa ka'ayyin artinya wakam, wa ka'ayyin, dan berapa banyak para nabi dan para rasul yang berperang bersama mereka, jama'atun katsirah, ribbiyuna. Ribbiyun artinya ashabuhu, sahabat-sahabatnya yang banyak. Fama wahanu, mereka tidak merasa lemah. Wa ma dha'ufu, mereka fama wahanu, tidak lemah, yaitu batin mereka. Wa ma dha'ufu, dan tidak lemah badan mereka, jiwa mereka. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah kepada musuh. Lima asabahum fi sabilillah, dari apa yang mereka alami di jalan Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Kam min nabiyyin qutila wa qutila ma'ahu ribbiyuna min ashabihi katsir." Berapa banyak para nabi yang terbunuh di jalan Allah, dan berapa banyak pengikut-pengikut para nabi yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam qiraah disebutkan, ada riwayat wa ka'ayyin min nabiyyin qatalah. Dalam qiraah yang lain, wa ka'ayyin min nabiyyin qutilah. Berapa banyak para nabi yang berjuang di jalan Allah. Dan di dalam qiraah yang lain disebutkan wa ka'ayyin min nabiyyin qutilah. Berapa banyak para nabi yang terbunuh di jalan Allah. Ma'ahu ribbiyuna katsir, bersama mereka pengikut-pengikut yang banyak yang juga terbunuh di jalan Allah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan pengikut yang masih hidup tidak, yaitu merasa lemah jiwa mereka. Wa ma dha'ufu, dan tidak merasa lemah badan mereka untuk berjuang di jalan Allah. Wa mastakanu, dan mereka tidak menyerah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu riwayat atau qiraah qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Di dalam qiraah wa ka'ayyin min nabiyyin qutila. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, li'anna Allah ataba bihadhil ayah wallati qablaha manin hazama yauma Uhudin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegur pada ayat ini
yaitu para sahabat yang kalah pada waktu perang Uhud. Wa tarakul qital, dan mereka meninggalkan perang lamma sami'us shaiha yasihu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad qutil. Yaitu sebagian para sahabat lari dari peperangan ketika mendengar seruan, ketika mendengar teriakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Siapa yang menyeru? Siapa yang menyeru bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada waktu perang Uhud? Siapa jamaah? Setan. Setan yang menyeru pada waktu perang Uhud bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Padahal ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika beliau berperang, maka berapa banyak nabi-nabi yang terdahulu. Demikian pula pengikut-pengikutnya yang terbunuh ketika berperang di jalan Allah. Namun pengikut setia yang lain tidak menyerah, tidak mundur, tidak lemah untuk melanjutkan perjuangan para nabi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir berkata, fa'adzalahumullahu ala firarihim wa tarkihim al-qital. Maka Allah menegur sebagian para sahabat karena mereka lari dari peperangan dan meninggalkan perang ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada para sahabat untuk tidak merasa lemah, tidak menyerah kepada musuh-musuh Allah dan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadzalika as-sabr, yaitu dengan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidak ada ucapan mereka melainkan mereka mengucapkan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana dzunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan ampunkanlah perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan langkah-langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, lam yakun lahum hijra illa dzalik. Mereka tidak mengucapkan ucapan yang dibaca berulang-ulang kecuali ucapan tersebut, yaitu memperbanyak doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah taala berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya, maka Allah memberikan kepada mereka pahala dunia, ai an-nasra wadh-dhafara wal aqibah. Allah menolong mereka dan Allah memenangkan mereka, dan Allah memberikan kesudahan yang baik kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Wa husna thawabil akhirah, dan Allah memberikan pahala yang baik di akhirat nanti. Wallahu yuhibbul muhsinin,
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, fihi la yamutu ahadun hatta yastawfiya ajalahu. Tidak ada seorang pun meninggal dunia. Tidak ada seorang pun meninggal dunia kecuali setelah menyempurnakan ajalnya. Tidak ada seorang pun meninggal dunia kecuali setelah menyempurnakan ajalnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Jadi semua yang telah meninggal dunia maka telah sempurna ajalnya, yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man hutima alaihi bil qadari an yamut mata walau bi ghairi sababin. Siapa yang ditakdirkan mati, siapa yang ditakdirkan mati, dia pasti mati walaupun tanpa sebab. Siapa yang ditakdirkan mati, maka dia pasti mati walaupun tanpa sebab. Artinya siapa yang ditakdirkan mati di hari itu, maka dia pasti akan meninggal dunia walaupun tanpa sebab. Karena tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali yaitu ajalnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kisah, yaitu Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab punya seorang cucu yang namanya Sulaiman ibnu Abdullah ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab. Sulaiman ini yaitu sepupunya Abdurrahman ibnu Hasan ibni Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Dan Abdurrahman ibnu Hasan penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Sedangkan Sulaiman ini penulis kitab Taisiru Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. Kitab Fathul Majid itu ringkasan kitabnya Sulaiman. Jadi pada waktu terjadi peperangan, yaitu fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang yang dengki terhadap dakwah tauhid, maka mereka memerangi Saudi. Mengirim, diantara yang memerangi adalah yaitu tentara-tentara dari Mesir itu, memerangi Riyadh. Kemudian Sulaiman ini terbunuh pada waktu perang tersebut. Ayahnya yang namanya Abdullah ditawan, menjadi tawanan. Kemudian jenderal yang telah membunuh Sulaiman ini ulama besar ketika itu, padahal masih muda ketika meninggal dunia, usianya 25 tahun. Maka jenderal dari Mesir ketika setelah membunuh Sulaiman berkata kepada ayahnya, wahai Abdullah, anakmu sudah aku bunuh. Qataltu ibnaka. Karena dalam keadaan perang untuk menjatuhkan mental, untuk menjatuhkan mental ayahnya. Dan ayahnya ini Abdullah. Abdullah ini putranya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Maka Abdullah menjawab jenderal tadi, lau lam
taqtulhu amatahullah. Sekiranya kamu tidak membunuhnya, Allah yang akan mematikan dia. Ajalnya sudah tiba. Maka jenderal ini yang jatuh mentalnya. Kemudian jenderal tersebut pulang ke Mesir, disambut oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama Azhar. Jenderal datang, hidup jenderal, hidup jenderal. Maka jenderal berkata, kalian itu bukan ulama, kalian penjual agama. Ulama itu ada di sana di padang pasir. Sang jenderal berkata, ulama itu di sana yang ada di padang pasir, yang kuat imannya, kuat tauhidnya. Maka demikian. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di ketika menyebutkan faedah dari ayat ini, man hutima alaihi bil qadar an yamuta mata walau bi ghairi sababin. Siapa yang ditakdirkan meninggal dunia, dia pasti meninggal dunia walaupun tanpa apa? Sebab. Demikian. Jadi semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi wa man aradallahu baqa'ahu falau ata minal asbabi kulla sababin lam yadurrahu qabla bulughi ajali. Siapa yang dikehendaki Allah hidupnya, siapa yang dikehendaki oleh Allah hidupnya, walaupun ditimpa semua musibah, tidak akan membahayakannya sebelum sempurna ajalnya. Siapa yang diinginkan, siapa yang dikehendaki oleh Allah hidupnya, walaupun ditimpa semua musibah, tidak akan membahayakannya sebelum selesai ajalnya. Demikian. Ini yang harus kita imani. Jadi musibah apapun yang menimpa, yaitu seseorang, kalau dia belum ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, belum selesai ajalnya, maka dia tidak akan meninggal dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ihjama la yazidu fil umr. Bahwasannya takut dari perang tidak menambah umur. Bahwasannya takut dari perang tidak menambah umur. Jadi dengan meninggalkan peperangan, tidak mau berjihad di jalan Allah, ini tidak menambah umur seseorang. Demikian faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal iqdama la yanqusul umrah. Bahwasannya berani di medan perang tidak mengurangi umur. Al-iqdam yaitu berani, maju di medan perang, tidak mengurangi umur seseorang. Maka lihatlah Khalid ibnul Walid, yaitu sekujur tubuhnya penuh dengan luka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Khalid ibnul Walid meninggal dunia di atas ranjangnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah punya seorang guru yang namanya Ishaq As-Surmari, Ishaq ibnu Ahmad As-Surmari. As-Surmari Al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari, dan riwayatnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. As-Surmari, Imam Bukhari rahimahullah berkata, ma ra'aitu fil islami mithlahu. Aku tidak pernah melihat di dalam sejarah Islam
orang yang lebih berani daripada, yaitu Ishaq tadi, Ahmad bin Ishaq As-Surmari. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berani di dalam sejarah Islam melebihi As-Surmari. Al-Imam Bukhari ditegur, "Ungdur, lihatlah ucapanmu. Jangan-jangan ini kamu telah melampaui batas di dalam memuji beliau." Imam Bukhari rahimahullah berkata lagi, "Lam yurwa fil islami wala fil jahiliyah mithlahu." Imam Bukhari menambahkan lagi, tidak pernah diriwayatkan di dalam Islam, bahkan di zaman jahiliyah, seperti dia. Itu keberaniannya. Dan keberanian itu tidak mengurangi umur seseorang. As-Surmari itu berkata, "Kalau bukan takut bid'ah, pedang ini akan saya kubur mengikuti jenazahku. Aku akan wasiatkan menguburkan pedang ini bersamaku. Dengan pedangku ini aku membunuh lebih dari 1000 orang Romawi. Dengan pedang ini aku yaitu membunuh lebih dari 1000 yaitu tentara Romawi." Pernah disebutkan jenderal Romawi, panglima Romawi mengumumkan perang tanding. Maka panglima tersebut berkata, "Siapa yang berani perang tanding? Kami datangkan pasukan, yaitu 1 orang yang lebih hebat dari 100 orang." As-Surmari, gurunya Imam Bukhari, dengar 100 orang, 1 orang lebih hebat dari 100 orang. Tak cobanya, mosok ini. Tak cobanya ini, tak tes bener ndak ini. Akhirnya perang tanding. Baru saja perang tanding, kepalanya sudah gelundung langsung. Kepalanya langsung gelundung. Maka panglima Romawi terheran-heran, bisa ini saudara. Maka panglima tersebut memerintahkan 30 pasukan elit untuk menangkap gurunya Imam Bukhari. Tangkap dia hidup-hidup. Maka 30 pasukan elit semuanya gelundung juga. Disisakan satu, disuruh ngiris telinga yang mati, bawa ini. Sisakan satu, disuruh ngiris telinganya yang sudah gelundung tadi, bawa pulang ke panglimamu, yaitu telinganya mayat-mayat tadi. Subhanallah, lihat ini. Al-iqdam la yanqusu fil umur. Keberanian itu tidak mengurangi apa? Umur, subhanallah. Keberanian, takut itu tidak menambah umur. Dan juga berani itu tidak apa? Murang. Ini harus kita yakini. Jadi kalau kita yakin ini, kita akan tenang, hidup tenang, tumakninah. Karena segala sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu
Kita lanjutkan dari ayat ini, terdapat pelajaran fihi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak diakhirkan sesaat dan tidak pula dimajukan. Apabila ajal telah tiba, maka tidak diakhirkan sesaat dan tidak pula dimajukan. Kemudian pelajaran berikutnya, man amaluhu lid dunya nala minha ma qaddara lahu. Siapa yang amalnya untuk dunia, siapa yang amalnya untuk dunia, maka dia mendapatkan balasan dunia sesuai yang ditakdirkan untuknya. Siapa yang amalnya untuk dunia, maka dia mendapatkan balasan dunia sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Jadi kalau kita bersedekah, jangan mencari balasan apa? Dunia. Jangan dihitung dunianya, carilah akhirat. Karena Allah akan memberikan balasan akhirat dan Allah memberi pahala apa? Dunia. Tapi semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita yaitu berinfak di jalan Allah, jangan menunggu balasan dunia, tapi carilah balasan di akhirat. Dan yakinlah dunia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia, siapa yang menginginkan dari amalnya yaitu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka amalnya kami balas dengan sempurna di dunia. Artinya sesuai dengan takdir Allah, bukan sesuai dengan keinginan manusia. Dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka. Dan amal yang mereka kerjakan di dunia itu dihapus. Dan amal yang mereka kerjakan di dunia adalah amalan yang batil. Wal'iyadu billah. Maka siapa yang amalnya menginginkan pahala dunia, dia mendapatkan balasan dunia sesuai yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Pelajaran berikutnya, man kana amaluhu lil akhirah a'tahu Allahu minha ma qusima lahu fid dunya. Siapa yang amalnya ingin pahala akhirat, siapa yang amalnya ingin pahala akhirat, Allah memberikan pahala akhirat dan Allah memberikan kepadanya pahala dunia. Subhanallah. Siapa yang menginginkan, siapa yang amalnya menginginkan pahala akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia akhirat dan Allah memberi dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana hammuhud dunya, man kana hammuhud dunya ja'alallahu al-faqra baina yadayhi wa lam ya'tihi ad-dunya illa ma kutiba lahu
siapa yang tujuannya itu dunia, maka Allah menjadikan kefakiran ada di depan matanya, di keningnya ini, di stempel kefakiran. Walam yu'tihi dunya, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Waman kana hammuhul akhirah, siapa yang yaitu tujuan hidupnya mencari akhirat, ja'alahullahu ghina fi qalbihi, Allah menjadikan kaya dalam hatinya. Wa jama'allahu syamlahu, Allah memberikan kekuatan kepadanya. Wa ta'tihi dunya wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia datang kepadanya padahal dia tidak menginginkannya. Dunia datang kepadanya padahal dia tidak menginginkannya. Demikian, maka carilah akhirat, Allah akan menjamin dunia. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah berkata, yaitu para ulama salaf berwasiat antara satu dan yang lain dengan wasiat ini: man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Siapa yang memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya, Allah akan memperbaiki amalnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Wa man amila li akhiratihi kafahullahu dunya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah mencukupi apa? Dunianya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah mencukupi dunianya. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa man kana yuridu thawabad dunya, man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlus syakirin, keutamaan orang-orang yang bersyukur. Keutamaan orang-orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur pada ayat ini adalah orang yang istiqamah beribadah dan berjuang di jalan Allah semasa hidupnya para nabi dan para rasul atau sepeninggal mereka. Orang yang bersyukur pada ayat ini adalah orang yang istiqamah beribadah kepada Allah dan istiqamah berjuang di jalan Allah. Ketika Nabi SAW masih hidup atau sepeninggal, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jazaa'a ala qadris syukri, bahwasannya balasan sesuai dengan rasa syukur. Jadi balasan yang diterima oleh Allah sesuai dengan balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sesuai dengan rasa syukur hamba-hambanya. Semakin banyak rasa syukurnya, semakin besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa sanajzis syakirin. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi masyru'iyatu tasliyati ahlil iman idabtulu fi sabili dakwah. Disyariatkan menghibur orang-orang yang beriman yang mendapatkan ujian di jalan Allah. Disyariatkan menghibur orang-orang yang mendapatkan musibah atau cobaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian Allah menghibur.
orang-orang yang beriman yang mendapatkan musibah pada waktu perang Uhud. Dihibur, ditegur, bukan hanya disalahkan saja. Jadi apabila kita punya sahabat mendapatkan ujian di jalan dakwah, dimusuhi oleh keluarganya karena dia mengamalkan sunnah, tidak mengikuti acara-acara yang menyelisih sunnah, atau tidak mengikuti acara seperti perayaan yaitu hari raya orang kafir dan seterusnya, dia mendapatkan cobaan. Kita jangan langsung menyalahkan saja. Gara-gara kamu terlalu keras, gara-gara kamu terlalu gini. Kita hibur, kita kasih motivasi, kita kuatkan bahwasannya musibah itu tidak hanya menimpa Anda, tetapi menimpa semua orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur. Allah juga menegur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegur para sahabat yang lari dari perang Uhud ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang berikutnya disebutkan Allah mengampuni dosa-dosa mereka ketika itu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu 'alal iktida bil anbiya wa atba'ihim. Anjuran mencontoh para nabi dan pengikut mereka. Anjuran mencontoh para nabi dan pengikut mereka, itu pengikut yang setia. Mereka setia melanjutkan perjuangan para nabi dan para rasul, walaupun para nabi dan para rasul telah terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya yang beriman untuk mencontoh para nabi dan pengikut-pengikut setianya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi an-nahi 'anid dha'f bisababil musibah fi sabili dakwah. Larangan merasa lemah ketika mendapatkan musibah di jalan Allah. Larangan merasa lemah, sudah tidak kuat, mundur, menyerah. Ini dicela oleh Allah, dilarang oleh Allah. Maka pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pada ayat ini Allah yaitu memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mencontoh para nabi dan pengikut para nabi dan para rasul. Mereka tidak lemah, mereka tidak mundur, mereka tidak menyerah ketika mendapatkan musibah di jalan Allah. Karena musibah itu untuk mengangkat derajat. Perjuangan tetap dilanjutkan sampai titik darah penghabisan, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dimenangkan. Demikian. Maka kita dilarang oleh Allah untuk menyerah. Kalau kita sudah ikrar berjuang di jalan Allah, jangan mundur, jangan menyerah, jangan merasa lemah. Jadi musibah itu menjadikan kita untuk bangkit supaya lebih kuat lagi. Bukan meratapi musibah, bukan sedih, bukan mundur, bukan menyerah. Itu perbuatan orang-orang yang tercela. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mundur setelah apa? Setelah maju. Dalam kita tetap semangat, memberi motivasi diri, minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap yaitu semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi ahammiyatu dzikrillah fi sabilillah. Pentingnya berzikir di jalan dakwah atau di jalan Allah. Pentingnya berzikir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ini yang selalu kita ingatkan kepada yaitu ikhwas sekalian, yaitu berjuang di jalan Allah itu banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak rintangannya.
Maka rintangan-rintangan itu melemahkan jiwa, melemahkan badan, bahkan yang dikhawatirkan melemahkan iman. Maka kita harus punya senjata. Senjatanya orang yang beriman itu adalah ad-du'a, berzikir kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata itu senjata orang beriman. Bahkan doa itu hisnul mu'min, pentengnya orang yang beriman. Maka awali hari kita dengan zikir pagi, dan awali malam kita dengan zikir apa? Petang. Allah Ta'ala berfirman, wasabbihuhu bukratan wasilah. Jadi sungguh rugi, wallahi demi Allah rugi kalau kita tidak mengawali hari kita dengan zikir pagi. Sungguh rugi, sungguh akan lemah kalau kita tidak mengawali malam kita dengan zikir petang. Karena ini energi kita, ini kekuatan kita. Allah akan melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kesabaran, Allah yang meneguhkan terus. Maka mereka selalu, pengikut para nabi dan para rasul, selalu membaca zikir ini dan zikir-zikir yang lain. Maka penting zikir. Jadi orang yang beriman, terutama penuntut ilmu, perjuang di jalan Allah, di jalan ilmu, di jalan dakwah, jangan berhenti zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini pengajian kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.